Lan, Ya, gue masih heran deh, banyak loh orang yang masih suka nggak pakai masker, nggak menjalankan protokol kesehatan. Bahkan ada juga orang-orang yang nggak percaya COVID itu ada. nah iya ya Fat ya. Mereka tuh orang-orang yang nggak percaya COVID-19 itu ada. Itu tuh mereka orang-orang yang belum pernah merasakan bukti nyata dari COVID-19. Mereka belum merasakan sakitnya kalau kena COVID-19. Mereka belum merasakan bagaimana kehilangan orang terdekat, orang tersayang yang meninggal karena COVID-19. Aduh, Gimana lagi sih cara untuk kasih tahu orang ya kalau COVID Iya ya. itu ada? sebel deh Kayak di kadang-kadang. TPU Pondok Rangon aja, itu tempatnya udah mulai penuh. Wah seriusan Fat? Terus juga pernah dalam sehari itu 40 jenazah dimakamkan. Itu baru di TPU Pondok Rangon. Banyak banget. Belum lagi di TPU lain. Itu gimana itu petugas pemakam yang menggali sebanyak itu ya? 40 jenazah, aduh bahaya sih. Gimana kalau kita meet up aja sama boleh. pengawas TPU Pondok Rangon ya? Oke Fatra, ini kita sudah berhasil meet up dengan Bapak Muhaimin, pengawas dari TPU Pondok Rangon. Jakarta Hai Timur. Bapak. Ya, selamat siang. Siang Pak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak kekurangan suatu apapun. Allah selalu memberikan lindungan kepada kami dan rekan-rekan di sini. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ini kondisi lagi ya, lokasinya lagi di ini ya TPU ya Pak ya? Itu lagi ada yang ziarah ya? Dimakamkan ya? Ziarah atau makam? Ya, sedang ada di blok plan khusus pemakaman menggunakan protokol COVID-19. Itu rutinitasnya setiap hari seperti apa Pak? Kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemakam di sana? Pada dasarnya sama saja, jika kami memang di sini selalu melayani pemakaman. Hanya bedanya kalau yang COVID ini kita menggunakan protap ya, protokol pemakaman COVID, artinya jenazah baik muslim maupun non muslim itu menggunakan wrappingan ya, dipeti, jadi di wrapping. Perbedaannya itu kita perlakuannya khusus karena wabah ya, jadi kita juga menggunakan APD lengkap untuk petugas. Oke, perbedaannya menggunakan APD lengkap ya Pak ya. Lalu ada berapa makam yang disediakan khusus untuk jenazah COVID-19 Pak di TPU Pondok Rangon? Untuk lokasi ya memang kita tidak mentargetkan, katanya pengennya sih tidak ada lah ya. Iya betul. Kepengennya kita sih tidak ada jenazah yang dimakamkan dengan menggunakan protokol COVID. Artinya virus ini tidak ada. Hanya wabah ini ternyata tidak hanya sekedar mampir di kita. Artinya kita menyiapkan lokasi karena Pemda DKI memutuskan pemakaman menggunakan protokol COVID ini sementara ini dua TPU, wilayah DKI, di TPU Pondok Rangon dan TPU Tegalalur. Nah, kalau kami di sini karena memang tempatnya ya yang relatif sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Dirjen Kementerian Agama, kami menyiapkan lokasi itu kurang lebih 1,6 hektar ya, yang kita gunakan mulai dari bulan Maret dan kita mungkin nanti tempat kita akan habis di bulan Oktober. Oh, jadi sudah hampir penuh gitu Pak ya di bulan Oktober ini ya Pak ya? Sudah ada berapa makam Pak yang COVID-19 itu jenazahnya dimakamkan di situ? Kurang lebih di atas 3.000 ya. Kita udah di atas 3.000 jenazah yang dimakamkan menggunakan protokol COVID di TPU Pondok Rangon. Oke baik. Berarti Itu 1,6 hektar berarti kapasitasnya berapa makam ya Pak? 5.000 mungkin. Untuk kurang lebih 4.000 sampai 4.200. Oke. Berarti dikit saat lagi ya? ini sudah berapa lahan yang terisi Pak? Sudah 1,2 hektar ya. Kita masih ada tanah sekitar 3.500-an. Waduh. Dan kemungkinan akan full di bulan Oktober ini ya Fatra ya. Kalau misalnya full gimana? Itu apa mau ditiban-tiban gitu apa gimana Pak? Ada rencana seperti itu tidak? Kalau misalnya sandakan full? Kita sih berharapnya tidak ya. Bicara TPU di Jakarta bukan saja Pondok Rangon ya.
hanya bagian kecil. TPU Pondok Rangon itu hanya bagian TPU yang dikelola oleh Pemda DKI dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Tata Kota bidang pemakaman. Ya. Dari awal memang kita sudah mempersiapkan, cuman tidak mungkin kita publikasikan karena ini keterkaitan dengan nyawa seseorang, gitu ya, nyawa seseorang. Artinya seperti apa ya? Kami tidak mungkin menyiapkan tempat dengan lokasi seini. Artinya nggak mungkin juga kita menyuruh orang untuk meninggalkan, tidak ya. Namun daripada itu, ya kita tetap untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya, mengantisipasi hal-hal tersebut, kematian itu kan tidak terduga juga kan gitu kan, karena setiap hari juga memang ada orang yang meninggal. Masih banyak alternatif lokasi-lokasi TPU lainnya gitu ya, masih banyak alternatif TPU lain. Di Tegalalur juga masih ada lahan, masih lebih luas dari Pondok Rangon. Kemudian di Jakarta Utara itu disiapkan 22 hektar ya. Sekarang kita dalam proses tahap pematangan. Sementara 3 hektar dulu di Rorotan ya, di Rorotan. Ya, kita berharapnya udahlah besok-besok sudah selesai. Covid ini sudah tidak ada. Amin. Indonesia sehat kembali. Amin amin. Lalu dalam sehari biasanya itu ada berapa jenazah dari COVID-19 yang dimakamkan, Pak? Angkanya fluktuatif ya, angkanya fluktuatif, artinya kadang naik kadang turun. Cuman kalau kita rata-ratakan, Agustus kemarin mengalami pelonjakan yang sangat signifikan. Biasanya kita rata-rata per bulan 400, tapi Agustus kemarin 700. Kemudian memasuki September ini angkanya kembali melonjak di atas 30, dan kemudian awal-awal September itu bahkan kita mencapai di angka 45 per hari. 45 per hari. Kemudian setelah pengetatan kembali di PSBB Jakarta, alhamdulillah per hari Senin kemarin kita mengalami pelayanan penurunan kembali dengan rata-rata 28 per hari sampai hari ini. Ini hari kita sudah masuk 16 jenazah sampai dengan jam 12 siang tadi ya, 4 jenazah dengan kuota yang diberikan ke kita dari dinas itu 26. Oke, baik. Semoga sih nggak bertambah lagi lah ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong, kalau Bapak tugasnya di sini sebagai apa ya Pak? Pengawas ya, pengawas kegiatan pelaksanaan pemakaman dengan menggunakan protokol COVID-19 di wilayah DKI Jakarta, khususnya di TPU Pondok Rangon. Ada berapa penggali makam di sana, Pak? Kita siapkan petugas itu di TPU Pondok Rangon untuk melayani pemakaman COVID-19, 119 orang per hari. Kita gunakan, kalau pelayanannya di bawah 20, kita gunakan 25 orang satu peleton ya. Tapi tetap kita siagakan 2 peleton, itu antara 50 sampai 60 orang. Nah, saat ini dalam keadaan tinggi, kami menggunakan 50 orang untuk pelayanan. Dibagi dalam beberapa tahap kegiatan. Ada yang membuat perpetakan, kemudian menggali, kemudian khusus menurunkan dan menutup jenazah, menurunkan, memakamkan jenazah. Jadi masing-masing beda tugasnya, kegiatannya. Oke, baik. Lalu apakah nanti ada rencana untuk penambahan penggali makam, Pak? Tenaga penggali? Sementara ini belum. Alhamdulillah tenaga SDM yang ada di kita tidak kekurangan suatu apapun, karena kita memang menyiapkan banyak personil ya, 100 orang itu lumayan banyak. Dengan per hari kita gunakan shift 50 orang, dan efektif yang melakukan pekerjaan
40 orang untuk sementara ini. Untuk rencana penambahan kita tidak ada, kita maksimalkan tenaga kerja yang ada. Kalau jam kerjanya gimana Pak? Kita masuk pelayanannya itu dari jam 7 ya, kita kemudian ya berbagi tugas tadi, ada yang menyiapkan lubang, kita tetap siapkan lubang semaksimal mungkin ya. Per hari kita siapkan 40, jadi kalau jenazah datang tinggal dimasukkan, dimakamkan. Di tim kerjanya ya per 8 jam, nanti terus balik, tetap menyiagakan. Tadi kita dapat berita berapa lagi jenazah yang masih ada di rumah sakit yang sudah siap dimakamkan. Ya, kita tunggu sampai dengan jam 10 malam. Oke, baik. Oke Pak Muhaimin, bagaimana dengan prosedur pemakamannya ya untuk bisa dimakamkan di TPU Pondok Rangon ini? Jadi dinas kesehatan dalam hal ini mungkin rumah sakit berkoordinasi dengan dinas kami ya, dinas pertamanan hutan kota bidang pemakaman khususnya Palang Hitam. Jadi rumah sakit yang menghubungin Posko Palang Hitam Provinsi DKI Jakarta menyerahkan jenazah dengan menggunakan protap COVID-19. Kemudian dari dinas itu nanti sesuai dengan alamat terdekat menuju TPU atau permintaan keluarga. Misalkan dari Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, alamatnya di Cengkareng misalkan. Nanti dinas nanti akan memverifikasi bahwa almarhum akan dimakamkan di TPU Tegal Alur karena lebih dekat dengan alamat almarhum. Atau misalkan anaknya banyak yang tinggal di daerah Cibubur, atas permintaan keluarga mohon untuk dialih TPU-kan. Nanti dinas menyerahkan ke TPU Pondok Rangon. Biasanya mengacu terhadap alamat-alamat almarhum dan ke lokasi letak terdekat rumah sakit. Oke, itu semua berbayarkah Pak? Di TPU alhamdulillah ya, karena kita bentuknya pelayanan, jadi kita menyiapkan tempat, dibiayai oleh APBD, kemudian SDM kita juga dibiayai APBD dengan melalui sewa kelola menggunakan penyedia jasa perorangan lainnya. Ini semuanya tidak ada yang bayar. Oke, baik. Pak, ini TPU Pondok Rangon pastinya berbeda jauh ketika sebelum pandemi dan saat pandemi. Kira-kira ada insentif nggak untuk para SDM-nya? Untuk intensif itu keterkaitan dengan gugus tugas ya, berkaitan dengan gugus tugas yang diserahkan ke dinas kami. Karena pada dasarnya TPU itu hanya melayani pemakaman saja, kemudian pemberkasan. Jadi nanti ahli waris keluarga almarhum itu tetap memiliki izin penggunaan tanah makam, legal aspek tanah makam, namun tidak membayar retribusi karena retribusi dibebaskan. Jadi karena tiap yang terdampak COVID DKI Jakarta itu tidak membayar retribusi, tetap memiliki legalitas berbentuk izin penggunaan tanah makam, tapi Kasda tidak memungut retribusinya, jadi dinolkan. Kalau Bapak Muhaimin sendiri takut nggak sih menangani jenazah COVID-19? Manusiawi ya Mbak, artinya memang pada dasarnya kita juga khawatir, takut ya. Tapi karena udah tuntutan tugas ya waktu pemilah ya, tapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin ya menjaga diri lah gitu. Tapi karena ini udah tuntutan tugas, ya tetap kita jalankan kayak dengan niat ridho, niat Allah, niat untuk ibadah lah sekalian. Kalau keluarga gimana Pak? Apakah jadi misah dulu sama keluarga atau gimana? Baik ya, biasanya kami bersih-bersih dulu sebelum pulang. Biasanya pelayanan itu kita sampai dengan jam 10 malam. Nah, selesai pelayanan juga tentunya
kami istirahat dulu ya, membersihkan diri di kantor gitu kan, sebelum pulang ke rumah. Ya tetap kita pulang setiap hari, tapi membersihkan diri dulu. Oke, jadi sebelum sampai rumah sudah bersih-bersih dulu ya untuk menghindari wabah COVID-19 ini. Suka dukanya bagaimana Pak selama bekerja menjadi pengawas di TPU Pondok Rangon ini Pak? Banyak dukanya mungkin ya, banyak dukanya ya. Jadi yang jelas setiap jenazah datang kita merasa sedih, prihatin, gitu ya. Merasa sedih, prihatin. Ya kalau kita ambil sukanya ya cenderung nggak ada rasa suka lah, cuman ya tuntutan kerja. Jadi kita niatin ibadah aja. Baik. Lalu biasanya dalam kegiatan pemakaman tersebut biasanya apa saja sih Pak peralatan yang digunakan baik untuk Bapak sebagai pengawas maupun para penggali makam? Baik ya, untuk peralatan pada dasarnya sama saja, penggalian karena memang ini tanahnya tadinya tanah mentah ya, belum kita ratakan. Kita menggunakan alat berat, bekerja sama dengan Dinas Bina Marga yang mempunyai alat berat. Kemudian untuk prosesi penggalian makam ya menggunakan manual, menggunakan cangkul, garpu. Kemudian karena protokol COVID, petugas menggunakan APD, mengatur konsumsi, kemudian vitamin, suplemen para petugas, kemudian merapid tes ya berkala para petugas agar bisa terdeteksi dini apakah masih sehat-sehat saja, apa terpapar atau tidak. Sampai saat ini alhamdulillah petugas kami tidak ada yang terpapar dan sehat-sehat saja. Oke, Pak, biasanya kan petugas medis itu kan garda terdepan ya dalam menangani COVID-19. Nah, Bapak juga nih bersama teman-teman petugas juga yang lain, ada nggak yang pernah terpapar COVID-19 setelah memakamkan jenazah COVID di sana? Selama melayani pernah ya, petugas kami ada 4 pada waktu awal-awal ketika di rapid test dari waktu itu dari relawan ya, petugas kami ada 4 orang reaktif. Jadi belum sesuai waktu itu rapid ya, 4 orang petugas kami, tapi tetap kita isolasi mandiri pada waktu itu awal bertugas. Kita berikan vaksin, kemudian berjemur setiap hari, menggunakan obat herbal ya tradisional, daun sirih, kemudian setiap 4 jam di balurin itu kayu putih, minum air lemon, rebusan daun. Alhamdulillah setelah 3 hari di rapid test lagi, nggak sampai 7 hari ya kita melakukan terapi, dan hasilnya Non reaktif. Kembali ke non reaktif, artinya negatif. Kenapa saat itu tidak melakukan tes swab, Pak? Kita usaha dulu. Usaha pencegahan dulu, gitu Pak ya? Usaha dulu karena belum sampai 14 hari, kita usaha dulu apa yang mudah-mudahan gitu kan, dan mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal, dan keempat-empatnya alhamdulillah kembali ke normal dan negatif. Wow, itu Pak berbicara sedikit, itu di belakang sedang ramai lagi ada pemakaman ya Pak ya? Ya betul, ini berbarengan. Itu yang berbeda dari yang tadi ya Pak ya? Beda. Tadi sudah keluar, ini datang lagi 5 mobil jenazah dari 5 rumah sakit berbeda. Sedang mengosongkan dulu lokasi dari kerumunan tadi pelayat ya. Jadi biar kosong dulu yang terdahulu, baru kita masukkan jenazah yang berikutnya.
Oh, itu benar Pak, katanya kalau untuk memakamkan jenazah COVID-19 itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Eh, Keluarga sebetulnya kami larang untuk ikut karena di situ terjadi pelanggaran PSBB, protokol kesehatan banyak yang dilanggar. Sebetulnya Pemda sudah melarang untuk ikut dalam pemakaman. Tapi yang namanya keluarga mungkin mengantar terakhir tetap kita batasi jarak, kemudian batasi jumlah. Ya, setelah jenazah tertutup tanah boleh untuk berdoa, tapi tidak melebihi dari waktu 10 menit. Oh, Karena begitu. karena jenazah berikutnya akan datang lagi, gitu kan? Hanya itu untuk memperlancar semuanya. Jadi ketika jenazah datang, doanya disambunglah dari jarak jauh saja. Kalau yang berziarah ada Pak? Banyak? Pasca mungkin ya, pasca dimakamkan jeda 3 hari, 7 hari, biasanya ada datang 1-2. Kita tidak bisa mencegah karena itu keluarga. Biasanya mungkin merasa kurang abdul kalau tidak jarah ke makam. Tapi tetap kita himbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu untuk gubernur atau pejabat terkait, apakah pernah melakukan sidak secara rutin ke pemakaman, Pak? Kami selalu dipantau ya, karena kami keterkaitannya dinas keterkaitannya. Setiap hari pejabat dari suku dinas memang bersama-sama kami di sini. Kemudian kepala bidang setiap hari mengecek kami. Pejabat-pejabat tinggi terkait dengan pejabat gugus tugas ya, termasuk Pak Gubernur sudah beberapa kali melakukan pemantauan ya, datang langsung mengecek situasi kondisi TPU pada awal-awal, pertengahan, pada saat. Biasa, ya Pak? Bisa dengar suara kita Pak? Ya. Oh ya. Masih bisa mendengar. Oh, Ya. terakhir Pak Gubernur itu ada beritanya melakukan pemantauan di pemakaman saat malam hari belum lama ini, kalau tidak salah ya Pak ya? Memang sering datangnya malam ya Pak? Tidak juga, tergantung jadwal mungkin. Waktu pertama datang itu siang hari ya, pagi lah menjelang siang, kemarin sekitar antara jam 9 malam. Kebetulan kami baru saja selesai pelayanan pemakaman. Selesai pemakaman, tiba-tiba rombongan Pak Gubernur datang. Ya sudah ya, karena memang kita dalam keadaan siap ya, kapanpun situasi apapun ya kita selalu waspada. Oke, baik. Kondisinya kalau malam hari kurang penerangan ya Pak ya? Penerangan kita siapkan karena di lingkungan di sini juga memang sudah ada lampu ya, lampu penerangan. Kemudian untuk di lokasi pemakamannya sendiri ya, kami menyiapkan lampu portable juga genset. Apakah ada pemakaman di malam hari Pak? Ya, selama ini kita pelayan sampai malam, Pak. Bahkan Wow. kalau malam ya jam 12 malam ada. Karena Waduh. jenazah ini kan nggak bisa ditunggu lama. Kalau misalkan meninggalnya jam 6 sore, artinya proses memandikan jenazah di rumah sakit, merapping, itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Kemudian penjemputan dari Palang Hitam DKI sampai TPU kurang lebih 1 jam. Efektif jam 10 malam, ya tetap kita makamkan. Karena jenazah protokol harus segera dimakamkan setelah jenazah meninggal 4 jam. Oke, baik. Pak, untuk di Pondok Rangon sendiri ini kan lahannya dipastikan atau kemungkinan akan full ya di bulan Oktober ini. Apakah nantinya akan ada perluasan lahan lagi? Mudah-mudahan ya tempat yang masih tersisa jangan sampai terpakai. Kita Amin. berharap tidak ada lagi virus COVID, apalagi pasien di rumah sakit yang meninggal karena suspek COVID. Pastinya, Kita kita tetap berharap. berharap tidak ada lagi jenazah dan selesailah. Amin, amin. Setuju Oke. dengan Pak Muhaimin ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang dimakamkan, terutama karena COVID-19. Oke Pak, permintaan terakhir ini di dekat Bapak ada orang nggak?
Kalau nggak ada, boleh dibuka maskernya sedikit, mau lihat mukanya Bapak. Kalau aman? Nanti kembali dengan Oke. petugas saya ya. Oke, terima kasih Pak Terima kasih Muhaimin. Pak, selamat bertugas kembali. Minta doanya dari studio Antv, minta doanya. Amin, amin. Pasti kami doakan supaya petugas kami juga sama. Amin. Ya biar tetap bisa melayani masyarakat. Amin, Amin. amin, amin. Terima kasih, Pak. Muhaimin. Jaga kesehatan selalu. Oke, kalau tadi kan kita udah ngobrol sama Bapak Pengawas TPU Pondok Rangon. Gimana kalau sekarang kita meet up sama penggali kuburnya, Wow, Pak Junaidi? boleh banget, Oke. Fatra. Pak Junaidi, halo. Kita udah meet up nih. Ya Mbak. Hai Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Ini habis melakukan pemakaman atau bagaimana Pak? Iya, gali makamin juga. Waduh. Boleh cerita Pak pengalamannya menggali kuburan COVID dan sebelumnya ada perbedaan tidak? Sebelum Pondok Rangon ditetapkan menerima pemakaman pasien yang terpapar COVID, memang ada perbedaan. Kalau dulu rata-ratanya jumlah orang yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon itu maksimal 20 orang dalam satu hari. Nah, tetapi sekarang ketika Pondok Rangon menerima ataupun ditetapkan melayani pemakaman COVID, jumlah orang yang terpapar meninggal karena COVID itu sendiri dimakamkan di TPU Pondok Rangon untuk sekarang rata-ratanya 30. Rata-ratanya 30 ya Pak ya. Baik. Bapak sendiri menjadi penggali makam sudah sejak kapan Pak? Saya kerja di TPU Pondok Rangon dari tahun 1997. Wow, sudah lama berarti ya Pak ya. Dan Iya. tiba-tiba diberi tugas untuk menggali makam jenazah COVID-19. Apa yang terbayang oleh Bapak ketika harus memakamkan jenazah COVID-19? Apakah ada rasa takut atau justru memang ini sudah tugas Bapak atau bagaimana Pak? Perasaan takut di awal pasti ada, namun karena ini bagian daripada pekerjaan yang harus saya jalankan. Untuk menghilangkan rasa ketakutan atau rasa was-was terhadap COVID-19 ini sebagai penggali makam, apa yang biasanya Bapak lakukan? Nawaitunya ibadah. Itu yang mendorong kami untuk bisa melewati rasa takut itu sendiri. Ada tes rapid test atau swab rutin nggak Pak? Di bulan-bulan kemarin ada 2 kali kami di rapid, ada. Dan kalau Bapak sendiri pernah rapid testnya mengalami reaktif atau selalu non reaktif hasilnya? Alhamdulillah sampai 4 kali saya di rapid, hasilnya negatif. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Kalau ada teman yang terpapar ada Bapak? Pernah waktu awal-awal ada beberapa rekan yang terpapar, itu pun bukan terpapar, hasil rapidnya menunjukkan reaktif. Tetapi setelah melalui proses pemulihan, terapi, alhamdulillah Sehat. beberapa hari kemudian hasilnya menunjukkan negatif. Apakah itu dari tim medis yang Tim medis memberikan khusus? tips atau gimana Pak? Tim medis khusus. Oh, khusus untuk para penggali makam gitu ya Pak ya? Iya, Berarti ada ya tim medis khususnya ya? ada. Bapak sendiri sistem kerjanya bagaimana Pak sebagai penggali makam selama masa COVID-19 ini Pak? Sistem kerja rolling, kami di rolling per 1 minggu bergantian. Ada liburnya tapi Pak? Libur ada. Oh ada. Kan ini banyak ya Pak ya, apa namanya, yang
jenazah COVID-19 gitu kan yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon. Bapak mendapatkan insentif tidak? Alhamdulillah sampai saat ini dapat saya. Dapat ya Pak ya. Untuk per satu jenazah atau seperti apa Pak? Atau lembur atau gimana? Akumulasinya saya tidak paham soal itu. Yang pasti ada perhatian yang diberikan sama Pemda dalam hal ini suku dinas Kehutanan dan Taman Kota memberikan perhatian ke kami yang melayani pemakaman COVID-19. Oke, baik Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit apakah Bapak memiliki pengalaman selama memakamkan jenazah COVID-19? Pengalaman melihat kondisi keluarga yang histeris, yaitu beberapa ada. Nah, ada juga yang ketika seseorang itu meninggal dimakamkan tanpa ada yang mengantar, itu ada beberapa. Nah, keluarga yang mereka kasih sayangi pun nggak bisa mengantar karena harus menjalani karantina karena mereka pun terpapar. Ada beberapa kejadian-kejadian yang seperti itu. Jadi sangat sedih sekali memang ya Pak ya? Ya sangat memilukan lah. Kalau Bapak biasanya gimana? Pisah dulu sama keluarga atau kalau pulang langsung? Selama bekerja, selama ini? Selama ini yang saya lakukan pulang tetap tiap hari saya pulang. Akan tetapi jauh sebelum saya pulang ke rumah setelah selesai bertugas, saya secara pribadi dan teman-teman juga berusaha menjaga diri dengan cara membersihkan badan dulu sebelum pulang ke rumah, diupayakan semuanya bersih. Setelah sampai ke rumah sudah dalam keadaan bersih. Oke. Bapak ada berapa banyak Pak dengan rekan-rekan yang bertugas di sana Pak? Kalau semuanya ada 119 orang. 119. Tapi ada pembagian kerjanya. Oke. Kalau tim saya ada 25 orang. Oke, jadi per tim ya Pak ya. Pak mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai ukuran dari pemakaman jenazah COVID-19 itu apakah berbeda atau ada standar tertentu Pak? Ukurannya sama saja. Kalau ukuran lubang tidak ada pengurangan. Paling yang membedakan jenazah yang terpapar COVID itu petinya di wrapping, gitu aja yang membedakan. Oh, jadi pakai peti ya? Pakai peti. Oke, jadi Di disesuaikan dengan ukuran jenazahnya juga berarti ya Pak ya? Tingginya, lebarnya begitu ya Pak ya? Itu jadi lebih besar tidak memakan tempat nggak? Makan tempat karena meter kali 2 meter. Untuk panjang peti itu sendiri kurang lebih 2 meter 40. Oke. Jadi kalau boleh diceritakan lebih detail lagi, jenazah di wrapping dulu, terus dimasukkan ke dalam peti dan di wrapping lagi atau seperti apa Pak? Nah itu spesifiknya saya tidak tahu karena itu pihak rumah sakit. Nah kami di sini sebagai pelayanan pemakaman, taunya jenazah datang, sudah di dalam peti, kemudian sudah di wrapping dan harus kami makamkan. Oh, jadi hanya tinggal memakamkan saja begitu ya Pak ya? Oke. Lalu untuk prosesi-prosesi lain yang seperti di Islam kan misalnya ada yang diazankan terlebih dahulu begitu, itu bagaimana Pak kalau untuk jenazah COVID-19 sendiri? Itu diizinkan. Oh itu diizinkan? Pada dasarnya nggak boleh, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seandainya keluarga meminta untuk mengajarkan yang terakhir. Oke. Itu pun dengan jarak yang agak jauh. Seperti itu. Berarti masih diizinkan ya Pak ya? Oke. Pak Junaidi mungkin boleh diberitahu untuk satu lubangnya itu berapa lama Pak? Kalau penggalian proses lamanya itu tergantung struktur tanah. Ketika struktur tanahnya keras, bebatuan, itu cukup memakan waktu hampir mencapai 2 jam lah. Wow. Tapi kalau struktur tanahnya lebih gembur, itu 1 jam juga selesai.
Oke, oke. Biasanya per orang satu galian atau gimana Pak? Atau tim atau gimana? Kami kerjasama tim. Kerjasama. Tim. Jadi Semua ikut kontribusi, baik itu dari proses penggalian, menurunkan, menutup, semua berkontribusi. Jadi tidak ada orang per orang, semua bekerja sama. oke. Untuk gali satu lubang butuh berapa orang kira-kira Pak? 4 orang cukup. 4 orang. Untuk alat-alatnya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada alat tambahan khusus? Tambahan khusus nggak ada, paling ya disinfektan paling seperti itu. Disemprot di petinya begitu Pak ya? Atau Jadi, ketika kami melakukan pengurukan juga disemprot. oh gitu. Berarti harus steril juga berarti ya Pak ya? Betul. Oke, oke. Itu sangat itu. Disemprot Ke bapaknya, ke bapaknya atau ke bapaknya? Iya. ke para penggalinya kan Pak ya? Mungkin ada pesan-pesan Pak buat masyarakat? Pesan kami untuk masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menjaga diri lah paling, dan menjaga diri beserta keluarga. Betul. Karena jangan sampai akibat kurang mematuhi protokol kesehatan yang akhirnya seperti yang terjadi di sini. Berakhir di sana ya Pak ya? Di setiap hari bukannya berkurang jumlah orang yang meninggal terpapar akibat COVID-19. Setiap hari semakin meningkat. Jadi jangan sampai akibat kelalaian yang akhirnya merugikan diri sendiri. Baik Bapak, terima kasih atas pesannya, semoga didengar oleh teman-teman ya. Karena Bapak Junaidi menjadi saksi bahwa begitu banyaknya yang dimakamkan karena COVID-19. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Salam untuk teman-teman penggali makam di sana, sehat selalu. Amin. Dapat. Selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, mari. Oke, Fatra. Banyak banget ya Lan ya. Sedih sih denger ceritanya. Kalau abis sampai Oktober gimana ya? Ya seperti yang tadi dibilang, ada sih sebenarnya tempat pemakaman lain yang bisa menjadi pilihan untuk memakamkan jenazah COVID-19. Tapi kan kita berharapnya jangan sampai ada lagi yang Semoga dimakamkan. Oktober karena udah COVID. menurun dan menurun, bahkan udah bener. nggak ada lagi. Kita udah bebas dari pandemi ini. Dan diingat tadi pesan-pesan dari teman-teman yang bertugas di pemakaman ya kan, bahwa ya kita harus pintar-pintar menjaga diri lah supaya tidak berakhir di Aduh jangan yang sampai lahat. ya. Aduh. Semoga kita selalu dilindungi lah ya. Amin, amin, amin. Kita semua dilindungi. Oke deh, buat semuanya pastikan selalu nonton Meet Up karena akan ada hal-hal yang lebih seru lagi yang akan kita bahas di sini. Tentunya Meet Up dengan orang-orang yang seru, yang asik, yang berpengalaman, ya kan? Bersama Wulan Dan Fatra, sampai jumpa. Dadah.